Nah, berarti ini nih video yang benar-benar last video terakhir tentang dakwah Piala Dunia. Gue langsung masuk aja. Pertanyaan dari Biki Amir. Atau bacanya Biki Amir ya, nggak tahu deh. Habib, apa hukumnya mengidolakan pemain bola non-muslim sedangkan banyak pemain muslim? Oke, ya kalau soal bola, tentu kita mengidolakan itu berdasarkan skillnya atau berdasarkan hal-hal yang sifatnya lahiriah, karena ketampanannya, karena atletis badannya, atau karena satu bangsa dengan kita, atau satu suku dengan kita. Misalnya kita orang Malang ngefansnya ke Arema, orang Jakarta ngefansnya ke Persija, orang Bandung ngefansnya ke Persib, orang Surabaya ngefansnya ke Persebaya, orang Arab ngefansnya ke Maroko. Maka itu adalah sesuatu yang kalau lo ngefans kepada yang muslim tentu oke. Dengan lo menggali mana yang muslim untuk lo fanin yang secara lahiriahnya lo suka. Tapi kalau lo gak suka kan gak bisa juga lo akhirnya memaksakan diri untuk ngefans. Karena ngefans itu kan urusan hati kita atau paling tidak pikiran kita. Sehingga ya gak bisa dipaksain juga. Tapi apakah boleh ngefans kepada non-muslim? Dalam kitab Al-Lubab fi Ulumil Quran itu dijelaskan berteman, bersahabat, atau ngefans kepada non-muslim itu dilarang kalau dalam hal-hal yang terkait dengan agamanya. Kita ngefans kepada dia yang terkait dengan agamanya. Wah, saya ngefans kepada teman saya yang Kristen karena dia kalau ibadah itu keren banget. Nah, itu yang gak diperbolehkan. Tapi kalau lo ngefans kepada dia terkait hal-hal yang sifatnya lahiriah, entah itu skill atau apapun yang sifatnya lahiriah, maka itu diperkenankan oleh ulama. Karena itu tidak akan mengganggu atau menggoyahkan iman dan Islam kita. Sehingga ya gak ada masalah. Walaupun seharusnya kengefanan lu kepada non-muslim karena aspek lahiriahnya itu harus menjadi motivasi bagi lu untuk bisa menjadi lebih baik dari dia pada aspek lahiriahnya, misalnya skill bolanya atau skill basketnya, agar generasi setelah lu punya alasan untuk ngefans kepada sesama muslim. Nah, itu masuknya dakwah juga tuh. Dakwah dengan bola, dakwah dengan basket. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad Salah lah. Dia saleh loh, walaupun salah. Dan yang salah itu gak akan saleh kalau bukan salah yang di Mesir itu. Maksudnya sesuatu yang salah. Nah, jadi kalau lu ngefans gak apa-apa. Asalkan syaratnya 2. Merujuk kepada ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suaramu melebihi suara Nabi Muhammad. Artinya jangan kamu meninggikan sesuatu apapun melebihi Nabi Muhammad. Sehingga lu boleh ngefans kepada pemain bola non-muslim, K-pop non-muslim, drakor non-muslim, wibu, waifu non-muslim, asalkan lu harus lebih ngefans kepada Nabi Muhammad. Konsekuensinya lu boleh punya pakaian dan memakai pakaian dia yang lo fanin itu dari non-muslim, tapi lo harus lebih punya dan lebih bangga pakai pakaian ala Nabi Muhammad. Lo harus tahu
hari kelahiran Nabi Muhammad sebelum lu tahu hari kelahiran misalnya Kim Jong Un, kalau lu ngefans ke Kim Jong Un. Nah, jadi itu yang pertama, harus lu lebih ngefans kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai lu ngefans kepada sesuatu melebihi ke ngefans lu kepada Nabi Muhammad. Dan yang kedua, lu ngefans kepada sesuatu di jalan yang diridhoi oleh Nabi Muhammad. Nggak boleh lu ngefans kepada pemain bola, kemudian lu memasang tato seperti yang dipasang oleh pemain bola itu. Itu enggak. Atau gua ngefans nih kepada seorang pemain basket dan dia itu suka minum minuman keras, ya udah gua minum minuman keras juga. Nah, itu yang dilarang dalam Islam. Jadi kalau ngefansnya seperti kita ke pemain bola pada umumnya dalam hal positif, dan justru itu menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi dalam hal-hal yang sifatnya lahiriah, itu fan-fan aja. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua dari @tuy_. Bib, hadirnya VAR bisa memecahkan fitnahkah? Iya sih, ya. VAR itu bisa memecah fitnah, tapi ada benarnya loh. Iya, jadi gak bertengkar, bahkan. Iya. Dan gue setuju tuh, umat Islam itu harus terdepan dalam sains dan teknologi. Agar kita bisa bukan hanya maju di akhirat, tapi maju di dunia. Agar kemajuan itu juga menjadi alat untuk kita membantu orang lain. Dan kemajuan itu juga menjadi alat untuk kita berdakwah, karena kita akan tampak keren dan orang akan ikut bisa jadi di jalan agama kita. Jadi gue setuju tuh, kita harus terdepan dalam hal-hal ilmu pengetahuan, teknologi, dan itu akan banyak membantu. Misalnya sedekah kan sekarang udah bisa online, bahkan kurban itu bisa online dan hukumnya diperbolehkan dalam Islam. Jadi, dan itu akhirnya lebih memudahkan kan. Misalnya ya, sedekah subuh khususnya di hari Jumat, itu pahalanya gede banget. Tapi kan kadang kita lupa tuh, karena baru bangun, boro-boro sedekah yang sunnah. Soalnya subuh kadang lupa atau telat, apalagi sedekah. Nah, dengan teknologi akhirnya lo terbantu, lo bisa set tuh di salah satu aplikasi, misalnya apa ya, aplikasi kitabisa.com tuh, lo bisa set untuk sedekah setiap hari Jumat jam subuh tuh. Jadi walaupun lo masih tidur atau lupa, sedekahnya tetap jalan, tapi tentu jangan sampai lupa sholat subuhnya, karena sedekahnya jalan, yang sunnah kenapa yang wajib gak jalan. Jadi gue setuju tuh, teknologi dan sains itu harus kita kuasai dan kita terdepan untuk lebih meneguhkan kita sebagai seorang muslim atau dalam beribadah atau dalam hal-hal yang positif. Tapi kalau lu menggantungkan kebaikan atau nilai-nilai moralitas dengan sains dan teknologi, itu menurut gua nggak masuk akal. Karena kebaikan dan keunggulan moral itu pada ujungnya soal kedaulatan diri. Contohnya ya, meskipun lu mencegah adik lu atau anak lu biar gak mengakses konten judi atau konten porno dengan lu download aplikasi untuk ngehack kalau dia mau mengakses konten porno atau konten judi, itu gak menyelesaikan masalah. Maling itu selalu lebih pinter dari polisinya atau dari lo tuh, selalu tuh. Jadi ketika ada aplikasi yang dibuat untuk ngatasin kemaksiatan, si promotor kemaksiatan juga akan tahu aplikasi itu. Jadi dia pasti bikin tuh gimana jalan keluarnya agar tetap bisa ngejebak orang dalam maksiat.
Sama kayak kemarin konten di TikTok tuh. Cara nyelamatin kalau kita dicekik dari belakang di kursi depan mobil tuh. Kata gue, mohon maaf Anda digini-ginikan. Kan yang mau nyekik Anda juga kemungkinan nonton video itu dan mengantisipasi Anda begini-begini tuh. Jadi nggak bisa tuh. Walaupun bisa meminimalisir tapi nggak bisa maksimal untuk menahan lo untuk tidak maksiat. Pasti adik lu atau anak lu punya cara-cara yang lebih canggih untuk tetap mengakses konten porno atau konten judi. Maka satu-satunya jalan untuk mendidik orang agar bermoral unggul atau menjadi baik itu mendidik dia secara berdaulat, bukan dengan memaksa atau melakukan hacking teknologi atau berbasis sains, tapi dengan memberikan pemahaman dan kedaulatan bahwa kalau lu melakukan keburukan maka diri lu dan masa depan lu akan buruk. Kalau lu melakukan kebaikan maka diri lu dan masa depan lu yang akan mendapatkan kebaikan dan manfaatnya. Sehingga dia akan menjadi bermoral dan menjadi baik karena itu pilihannya, bukan karena tidak ada kesempatan. Oke, ini pertanyaan ketiga nih. Dari Zal 666. Anda satanik, pengikut iblis. Anda kaum al-coki. Mana fotonya anime lagi? Anda sudah wibu satanik. Anda yang membuat nama wibu jadi tercoreng. Bib, kalau ngambil bola di luar lapangan, keluarnya wajib kaki kanan dulu enggak? Memang nama dan gambar Anda selaras dengan pertanyaan Anda. Gini ya, merujuk kepada hadis Nabi, memang untuk hal-hal yang baik atau hal-hal yang mulia disunnahkan untuk memulainya dengan kaki kanan. Nabi itu ketika nyisir dalam riwayat Sayyidah Aisyah pakai yang kanan dulu, baru yang kiri. Atau sisi kanan dulu baru sisi kiri. Ketika memakai sendal juga kanan dulu. Juga ketika masuk masjid Nabi kanan dulu. Untuk hal yang hina maka kiri. Makanya Nabi keluar masjid pakai kaki kiri karena keluar masjid berarti bukan hina ya, tapi sesuatu yang berarti Anda meninggalkan masjid kan. Walaupun semua bumi Allah itu bisa dijadikan masjid, ketika lo menjadikan semua tempat itu untuk ibadah, tapi kan asumsinya secara fisik lo keluar dari masjid. Atau kalau melepas alas kaki itu disunahkan pakai yang kiri dulu. Kenapa? Karena asumsinya melepas alas kaki berarti lu menghilangkan perlindungan terhadap kaki, baik perlindungan dari bahaya ataupun perlindungan dari kekotoran. Jadi kalau dalam perkara-perkara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad atau perkara-perkara yang bernilai kebaikan, bernilai ibadah atau bernilai kemuliaan, memang disunahkan kanan dulu. Tapi kalau keluar lapangan bola, keluar lapangan basket, itu nggak ada aturannya dan nggak jelas juga. Anda keluar, emangnya kalau keluar lapangan bola hina, justru bisa jadi mulia tuh, karena dengan Anda keluar tim Anda jadi menang karena permainan Anda buruk. Makanya kayaknya memang sebaiknya Cristiano Ronaldo tuh kalau keluar dari lapangan bola sekarang tuh kaki kanan karena permainannya sudah buruk. Jadi kalau soal di lapangan itu tidak ada kewajiban, bahkan keluar masjid pun tidak ada kewajiban harus kiri dulu, tapi itu bernilai pahala aja, sunnah bukan wajib. Keluar lapangan kenapa kanan dulu? Berarti mulia tuh keluar lapangan. Ya iya kalau permainan Anda jelek tuh. Kalau
permainan Anda bagus, berarti kiri dulu tuh. Karena termasuk keburukan tuh Anda keluar. Tapi enggak ada hukumnya itu. Anda tidak semua harus kemudian dihukum-hukumkan dalam perspektif Islam dikait-kaitkan. Jadi kalau soal bola gak ada tuh. Tapi paling tidak lu jadi tahu bahwa kalau mau melakukan segala kebaikan diawali dari yang kanan dulu. Oke. Selesai udah program dakwah Piala Dunia, dan gue seneng karena gue ngerasa efektif. Banyak yang nonton, banyak yang ketemu di jalanan, kemudian mereka cerita dan masih ingat hukum-hukum yang gue jelasin. Dan kemudian seneng juga di tengah maraknya tontonan sepak bola, gue bisa juga ngasih tuntunan tentang agama. Dan memang mungkin pertanyaan Anda aneh-aneh, tapi kan jawaban saya nggak aneh ya. Insya Allah bernilai ilmu dan manfaat untuk ibadah Anda. Dan yang paling gue seneng karena konten dakwah Piala Dunia ini, tadi gue ketemu dengan Habib Jindan, itu diapresiasi sama beliau. Itu kesenangan yang tiada terkira sih. Diapresiasi oleh guru kita. Dan sampai jumpa di dakwah Piala Dunia next, atau Piala Eropa, atau dakwah tentang hal-hal yang menurut gue menarik untuk disisipkan sisi dakwahnya. Dan kalau ada candaan gue yang lo anggap serius sehingga lo jadi baper, gue minta maaf dengan hati yang penuh kerendahan dan tulus. Karena beneran niat utama konten ini adalah untuk dakwah. Adapun candaannya itu biar lo gak bosen aja nontonnya. Karena gue selalu terngiang-ngiang nasihatnya Gus Baha. Jangan sampai orang itu lebih seneng bermaksiat daripada melakukan ketaatan. Tugas seorang pendakwah tuh membuat ceramah-ceramah dan ketaatan-ketaatan serta anjuran-anjuran pada ibadah atau kebaikan itu menjadi menarik. Jangan sampai orang nyari ketenangan di konten dakwah, malah ditakut-takuti, malah dibikin sumpek, malah dibikin kesel, sehingga akhirnya dia memilih maksiat aja deh biar asik.